penjahat nak bajang, liap-liap lipi gadang. Ho ho, beli penjahat nak bajang. Ho ho, mendep-mendep cara macam. Iya. Oke, Mang Nani. Iya. Yang pasti saya bukan Lipi Gadang ya. Nggak kayak di lagunya. Nggak tahu juga nih, Pak Made lipi gadang apa enggak nih? Nggak tahu, Lipi Poleng mungkin. Ini menarik. Kalau Mang Nani identik dengan lagu tadi ya, Iya. Jurus Andalan. Jadi kalau teman-teman penyanyi lagu peminat lagu pop Bali biasanya berpikir bahwa Mang Nani itu yang mana ya? Oh, Jurus Andalan. Oh, yang Iya. itu. Itu kayak udah identik ya. Jadi lebih dikenal lagunya sebenarnya, Pak ya. Gitu ya, kenyataan memang seperti itu ya. Gitu? Iya. Iya, kalau Pernah udah mengalami seperti itu nggak? pernah, kalau udah pas di panggung itu udah nyanyiin lagu Jurus Andalnya itu baru, oh ini ya penyanyi aslinya. Jadi Berarti gitu. di bawah panggung belum nyanyi, Heeh. Sengedong Rumuang. Iya paling oh ini penyanyi kan karena mungkin kita Cuma berhias kayak gitu kan. nyanyi yang mana ya gitu nggak tahu. Cuma belum begitu tahu kalau memang saya penyanyi aslinya gitu. Ternyata itu lebih populer lagunya Iya, gitu ya. lagunya populer. Tapi itu sudah lumayan lama ya, hampir 6 tahunan ya. Iya, sekitar 6 tahunan Pak Made. Cuma itu memang jadi kayak semacam orang mengatakan breakthrough-nya atau titik baliknya Mang Nani namanya muncul di lagu pop Bali ya, lagu itu ya. Iya, dari lagu itu istilahnya nama kita. Jadi dicari orang buat manggung itu dari lagu itu. Setelah lagu itu keluar. Padahal mulai nyanyi sudah lama. Ya lumayan sih. Udah ada lagu duluan dari Jurus Andalan itu. Sudah ada sebelumnya, cuma belum begitu naik. Iya, jadi pas dapat manggung-manggung itu, job manggung itu ya dari setelah Jurus Andalan keluar. Itu kalau Mang Nani sendiri ngerasakan daya tarik lagu Jurusan Andalan itu di apanya? Apa karena di iramanya, di beatnya, atau karena liriknya? Kayaknya semua deh. Pas ya kena ya? Pas. Jadi kalau orang bilang dengerin lagu itu, orang sambil nonton bisa sambil ngajak penonton joget juga Iya. gitu ya. Dan kadang kan kata-katanya itu ngena sekali Iya. gitu Pak Made. Buat cowok-cowok yang Ya, hidup ada yang merasa seperti tersindir itu, gitu kan, ya. ya. Jadi ngena sekali kata-katanya. Cuma Mang Nani memang identik dengan lagu-lagu ngebeat atau gimana? Sebenarnya sih enggak ya, karena lagu awal itu kan slow, lagu melo dia. Justru awal karirnya Lagu slow. pertama kali itu memang melo. Dulu pertama kali itu waktu masih kaset pita kan, Iya. itu masih SMA kayaknya punya satu lagu. Kalau nyebut kaset pita itu berarti di bawah tahun 2010 lama banget. Masih ya. SMA itu. Itu juga lagunya melo. Itu di mana? Di album apa tuh? Campuan Mas, Campuan Mas ya. Campuan Mas itu bergrup banyak Kolaborasi, kan? kompilasi. Banyak orang ya. Itu berarti mulai rekaman pertama kali di Campuan Mas itu? Iya, di situ. Itu waktu SMA kalau Masih nggak salah melo-melo. SMA. Tapi ternyata orang nganggapnya lebih cocoknya pasnya di Ngebeat itu deh. ngebeat kayaknya. itu jadinya Iya, gitu ya. Tapi mungkin juga karena lagunya itu ya memang pas gitu loh semuanya lirik. Orang mengatakan ibarat kerennya gue banget gitu ya. Kena banget jadi gitu ya. Jadi kan setelah Jurus Andalan itu juga punya lagu melo ya Pak Made ya. Adalah yang komen, Mbok Mang lebih cocok ke lagu Ya, beat lah, penilaian dibikinnya orang lagu begitu beat aja jadinya. gitu. Ya karena info yang saya dengar ya itu. Ya. Mang Nani identik kenceng ini job manggungnya, dia bilang nggak perlu orang ya. tahu banyak ini jobnya kenceng. Kenapa itu? Karena katanya lagunya itu bisa ibaratnya membangkitkan penonton untuk ikut goyang dan menghibur gitu. Benar ya kata gitu. Astungkara sekali ya. Berarti memang kalau ngundang Mang Nani lagu Jurus Andalan itu Pasti wajib. keluar. Pasti keluar. Pasti gitu. jadi requestan sampai sekarang pun seperti itu. Sesuai dengan namanya Jurus Andalannya sampai gitu ya. sekarang pun seperti itu. Kalau boleh tahu sejak kapan muncul keinginan nyanyi itu Mang jadi penyanyi? Kalau jadi penyanyinya yang sudah mulai manggung-manggung sih 2014. Mulai manggung. Iya, kalau ini kan dulu nggak begitu ya. Kalau lagu Bali itu belum begitu terlihat dulu kan Pak Made ya. Jadi kalau masih dulu terbatas ya. masih ini dia apa namanya? Istilahnya karena hobi. Betul. Memang hobi sekali nyanyi. Dari SMP itu udah Tertarik ngewakilin sekolah lomba-lomba kayak gitu kan.
waktu SMP. Berarti bakat nyanyinya sebetulnya udah dari Sudah sekolah. dari kecil kayaknya. Dari kecil, Iya. SMP mulai ikut lomba. Ngewakilin sekolah, Kayak SMA semacam juga. FLS2N seperti itu Ya, ya? seperti itulah. Oke. Saya agak pelan-pelan ngucapnya karena festival lomba seni itu FLS. Nah, beribad jadi. Ya, Ya seperti itulah Ya, kan itu. seperti Bintang itulah. radio televisi sempat juga. Kalau itu enggak deh, enggak dapat ikut kayaknya waktu itu. Berarti awalnya Kakak dari yang dapat ikut, hobi, ya. lomba. Hobi sebenarnya, hobi. Baru lomba. Terus karena di sekolah kan ya teman-teman yang tahu sering nyanyi gitu Bakatnya. kan, makanya sampai akhirnya gurunya yang giniin untuk ngakilin sekolah gitu. Tapi kan dites dulu juga Betul. kan Pak Made. Terus sebenarnya dulu ikut ekstrakurikuler nari karena hobi nari. Waktu itu nyanyi nggak begitu sih, cuma memang hobi juga, cuman lebih lebih ke fokus ke nari narinya, dulu ya waktu sekolah. Tapi akhirnya 2 ikut ekstrakurikuler. Nari, nyanyi. Dibawa ke nyanyi juga, lagi satu ke vokal sama gurunya. Dan itu malah berguna sekarang ya. Di Iya. panggung deh bisa sambil nyanyi sambil nari. Tapi Ya. memang kepingin nyanyi secara serius dan terlintas untuk jadi penyanyi itu gimana ceritanya? Kalau itu sebenarnya dulu sih nggak pernah kepikiran jadi penyanyi sih sebenarnya Pak Made. Gimana ya? Kalau dulu itu sebenarnya cuma bikin satu lagu pertama kali nih, cuma buat kenangan lah nanti biar dilihat sama Itu yang lagu anak. di campuran itu ada apa? Bukan, Belum, setelah ada itu. lagi. Setelah itu yang ada. yang sudah ada VCD-nya. Oh. Nah, yang ada videonya. Lagu apa itu yang pertama kali? Itu judulnya Paichan Sayang. Oh, iya. Iya, itu Paichan yang Sayang. pertama. Jadi setelah itu baru ke jurus andalan kan. Awalnya hanya untuk sekedar dokumentasi aja. Nanti biar dilihatlah sama anak gitu kan. Oke. Punya lagu Oh, kayak dulu gitu. ibu saya gitu. jadi penyanyi gitu. Kan kebetulan juga suami mendukung. Hmm. Suami mendukung, jadi oke, sudah buat itu satu. Waktu itu kan belum terlihat lah. Ya, belum muncul namanya, orang belum namanya tahu. kita, gitu. ya. Dan setelah itu rencananya cuma mau ambil CD-nya aja, CD yang sudah ini Isi materi rekamannya itu. ke beli di Arte. Hmm. Ditawarin lah jurus andalan itu gitu. Yang nawarin The Arte. Iya. Oke. Pertanyaan di Arte pertamanya yang nawarin. Masih bingung sebenarnya waktu itu antara mau nyanyiin atau enggak gitu. Pikirannya kenapa enggak? Gimana ya? Karena mungkin pas di demonya itu kan memang agak cepet gitu ya tempo lagunya. Jadi kayaknya mana ya gitu. Sementara lagu sebelumnya slow gitu. Belum serak gitu loh sama lagunya jurus andalan itu pas pertama kali dengar gitu. Setelah itu tak tanya lagi ke suami kan, gimana ya ini ya lagunya ya? Ya coba aja ambil gitu. Coba aja ambil. Orang belum ada musiknya kan kita nggak Ya, tahu betul. gimana kan, pas demo itu kan beda lah kalau sudah ada sama musiknya. ada musiknya gitu. Akhirnya oke, saya yang ambil take, terus dengerin ya enak gitu. Jadi ibaratnya mulai go public, mulai terima pentas segala macam itu ya awalnya jurus andalan itu jadinya Iya. gitu. Jadi setelah jurus andalan itu keluar di radio-radio jadi tangga nomor 1 Ya, dia di mana-mana. Padahal saya sendiri juga nggak tahu. Sudah ada video klipnya waktu itu apa belum? Sudah ada. Sudah ya. Itu juga dikasih tahu sama fans radio jadinya Pak Made. Terus ada yang WA kayak gitu kan. Ada juga yang messenger di FB kan karena nggak tahu nomor WA. Dibilang dah, "Mbok ini lagunya bagus gini-gini" gitu kan. Terus nggak taunya ada orang nyari ke rumah habis itu nawarin manggung. Itu pertama kali juga akhirnya manggung gitu loh. Wah, kalau yang di waktu lagu sebelum Paichan apa? Paichan Sayang. Paichan Sayang itu dan juga yang di Campuran Mas itu belum pernah manggung. Belum. Kalau Paichan Sayang sempat juga sekali aja dapat manggung. Itu kebetulan juga acaranya pas dengan lagunya itu. Temanya ya. Karena 3 bulanan Betul. anaknya kan jadi pas dengan tema lagunya itu. Dapat pernah sekali di Jimbaran kalau nggak salah pertama dulu. Yang kemudian yang di apa namanya? Jurus andalan itu baru start lagi gitu jadinya. Ya. Habis itu kan nggak dapat job lagi, terus akhirnya keluar lagu jurus andalannya, sudah ke radio-radio. Itu dah ada yang sampai nyari ke rumah akhirnya. Mungkin karena nggak tahu kontak kan, Betul. nggak tahu kontak, mungkin ditanya-tanya gitu dari mana sih ini gitu kan. Akhirnya ada yang ke rumah. Dari sanalah gini mulai akhirnya manggung-manggung. Dan lumayan kabarnya lumayan kenceng order job waktu itu ya. Astungkara Pak Made. Tapi
Mang Nani sendiri akhirnya memang dari awal itu ketertarikannya kepada lagu pop Bali ya, bukan lagu pop Indonesia atau apa yang sebelumnya. Karena kebetulan di rumah Bajang, Iya. itu semua penyanyi, kakak Keluar. yang cewek, kakak yang cowok, semuanya penyanyi lagu Bali. Jadi dulu sebelum Boleh tahu namanya mungkin? namanya Dektre yang Oh, cowok. Itu Dektre. lebih ini sih, kalau yang kakak yang cewek enggak begitu sih dia kan. Yang cowok sampai sekarang sih juga masih nyanyi, namanya Dektre, dulu di Budo Hinguh. Oh, Kru Budo iya, Hinguh. iya, Iya. Budo Hinguhnya. Dia Berarti gabung di sana. pengaruh itu juga ya, karena ngelihat Iya. kakak nyanyi juga gitu ya. Kalau dulu sebenarnya sih lebih suka ke lagu India, Pak Made. Lagu India, tapi Iya. Ani nyasar ke lagu Bali gitu. Lagu India. Terus karena mungkin dari teman-teman kakak itu kan ngumpul-ngumpul bikin lagu Dengerin gitu, lagu. genjreng-genjreng di rumah gitu kan, jadi ikutan suka gitu. Akhirnya diajak juga gabung itu dari Campuan Mas itu pertama kali. Kalau jurus andalan itu kan boleh dibilang sebagai tonggak awalnya setelah itu. Lalu ketika kemudian Mang Nani mulai nama terkenal, mulai manggung-manggung lagi, waktu itu kebayang nggak sebutnya apa bin kergai? Kebayang. Udah punya planning waktu itu? Iya, pasti sudah terbayang apa Made ya. Karena kan kalau kita pikir tuh lagu itu nggak bakal terus Betul. terus gini ya. Jadi Nggak bisa ngehit Iya. selama-lamanya itu gitu. kalau jurus andalan itu kan dulu udah sempat ini ya, sempat Turun. sempat ngilang lah. Ya. Enggak sih ngilang, turun lah ininya. Dari TikTok lagi dia. Muncul lagi gitu. Dari TikTok. Wih, sampai banyak sekali ya. Malah ada orang dari Jakarta kalau nggak salah nge-DM juga saya. Berarti lagu jurus andalan itu sampai di luar juga berarti gitu. Sampai mereka kan ikutan bikin TikTok gerakannya kayak gitu kan. Dan waktu itu juga saya nggak begitu tahu kalau di TikTok itu booming dia jurus andalannya. Artinya justru malah taunya dari setelah teman, dikontak dari itu, setelah orang, diinfo gitu ya. Ini mau lagunya mau di TikTok nih banyak sekali rame gitu kan. Tapi kalau Mang Nani berarti menjalani atau menikmati karir sebagai penyanyi ini sebagai sampingan gitu berarti juga atau gimana? Ya, Kerjaan sementara utama, aktivitas hobinya sehari-hari? bawa rezeki gitu Pak ya, kalau dibilang kan ya. Karena kalau nyanyi itu kan memang dari dulu hobi sebenarnya, hobi. Kalau aktivitas utamanya? Kebetulan kerja juga di kantoran, toko bangunan ya Pak, cuma kan dapatnya di kantornya. Di kantornya. Di office-nya, ya. Berarti ini sebagai nyanyi ini sebagai refreshing juga sebetulnya kan gitu ya. Kalau setelah jurus andalan itu kan ada beberapa lagu. Ada beberapa termasuk ada lagu duet juga. Ada. Dan yang terbaru katanya Boyo Tusing cewek murahan gitu ya. Itu yang terbaru. Itu kalau dulu dibilang dari jurus andalan, Tusing cewek murahan dan segala macam, temanya tipenya memang karakter lagu Mang Nani kayak begitu ya? Mirip-mirip seperti memang itu. sengaja request atau Enggak sebenarnya? Enggak sebenarnya Pak Made. Jadi kalau yang sekarang ini saya request itu kan biar yang musiknya ngebeat. Pokoknya temanya yang enak aja gitu loh, nggak harus gimana-gimana temanya gitu. Yang penting musiknya enak, kan kita bisa untuk ngajak penonton Interaksi pas penonton. manggung, iya gitu. Tapi artinya tidak hanya membawakan lagu ngebeat juga ya, Iya. lagu-lagu yang agak slow, melo juga iya gitu. Iya, punya juga. Kalau manggung juga kan pasti bawain lagu-lagu Ada variasi gitu ya. slow juga ya. Manggung berarti udah sampai ke seluruh Bali ya? Kayaknya sudah deh. Kayaknya sudah ya kan. Kayaknya sudah. Ya karena menurut informasi yang saya terima yaitu tadi gitu. Yang tanpa menyebut namanya bahwa Mang Nani termasuk salah satu yang walaupun mungkin tidak segebiar pemberitaan mungkin artis Bali yang lain, tapi Mang Nani ratingnya cukup tinggi katanya untuk pentas itu. Kalau pencipta lagu ada nggak artinya yang klik yang sering diminta lagu atau lagunya siapa aja oke bagi Mang Nani? Kalau gini sih ke pencipta jurus andalannya juga ke Belian Tawan. Ya, kayaknya kalau Belian Tawannya bikinin lagu tuh langsung nyambung, langsung Pas, connect. ya. Setelah jurus andalan kan ada juga minta lagu ke Belian Tawan. Kemarin ada juga Bang Jago ya itu lagunya. Bang Jago. Bang Jago. Bang Jago Okay. itu Belian Tawan juga yang nyiptain. Cuma itu lagu dangdut Indo. Ya, lagu dangdut berarti memang dilihat bakatnya potensinya Mang Nani memang untuk ya memang lagu-lagu yang setipe yang ngebeat yang nggak bisa bikin orang goyang dan cocok untuk dipentaskan kan Ya, itu jadinya. untuk di panggung.
Tapi kalau bayangan Mang Nani sendiri sebelumnya, penyanyi Bali, sosok penyanyi Bali itu bakal seperti apa gitu. Artinya kan katanya tadi nggak ada kepingin jadi penyanyi, tahu-tahu Ya. sekarang udah jadi penyanyi. Bahkan tiba-tiba kayak tadi udah terima order manggung juga gitu. Jadi ya mungkin ada jodohnya di situ juga mungkin Pak Made ya. Karena kan kadang orang yang udah jadi penyanyi juga kan nggak terlalu ini juga kan ya. Karirnya nggak Ya. terlalu nanjak Jadi juga. mungkin memang ada jodohnya di sana, seperti itu aja lah kita bilang kan. Saya juga dari dulu sih nggak kepikiran jadi penyanyi kayak sekarang, bisa manggung-manggung kayak gitu. Sama Kenal sekali dengan nggak banyak kepikiran. orang Ya. gitu nggak tuh juga. Cuma memang dulu kan iseng biar nanti buat dilihat anak gitu kan. Oh ibu jadi penyanyi seperti Sebenarnya itu. keinginannya simpel seperti itu aja, tetapi ternyata kayak tadi dibilang hobi mendatangkan duit gitu ya. Iya, hobinya bawa rezeki. Kalau dukungan dari keluarga seperti apa mungkin? Sangat mendukung Pak Made. Kalau memang positif kenapa enggak gitu kan. Asal positif pasti didukung. Suami juga semua mendukung. Mertua. Ya. Jadi suami, mertua, keluarga juga penyanyi, Iya. enak jadi gampang ya gitu di lagu Bali ya. Kalau Kalau nyambung semua. kemarin kan sempat COVID juga. Nah itu kan sempat apa artinya bukannya drop ya dari jurus andalan terus kemudian booming naik sempat stop gara-gara COVID 2 tahun mungkin hampir nggak manggung. Ya. Waktu itu apa yang Mang Nani lakukan? Waktu itu sih masih fokus kerja aja sih Pak Made ya, karena memang kalau manggung kan memang tidak diperbolehkan ada acara kan seperti itu. Jadi ya kebetulan masih bisa kerja, fokus di kerja seperti itu. Setelah itu baru berpikir untuk bikin lagu-lagu yang lainnya Ya, juga setelah gitu ya? itu setelah COVID mereda, sudah mulai ada ya dilihat dah ada acara lagi, sudah diperbolehkan, baru. Tapi lagu sebenarnya masih banyak yang belum digarap sebenarnya. Udah banyak materi. Ya sudah punya, sudah ada lagu. Cuma belum keluar. Belum digarap ya. Kalau dilihat penyanyi Bali dibandingkan penyanyi cowok dan cewek, cenderung sedikit penyanyi cewek yang muncul yang naik. Benar nggak itu mana nih? Dibandingkan penyanyi laki-laki mungkin lebih banyak lebih menjamur. Iya sih sebenarnya kalau dilihat sekarang sih seperti itu Kira-kira ya Pak Made ya. faktornya kenapa gitu mana? Karena ya boleh kita cek sekarang artinya di luar mungkin yang penyanyi senior seperti Dek Uli, yang penyanyi anggaplah yang generasi yang agak belakangan seperti Mang Nani kan nggak banyak. Mungkin ada beberapa nama gitu. Apakah seperti misalnya Ayu Puri, Mang Nani, terus kemudian ada Ocha Prastia, ya paling seputaran itu saja gitu. Nah kira-kira kenapa Mang? Tantangannya di mana? Gimana ya kalau menurut saya sih sebenarnya semua bagus sih sebenarnya Pak Made ya. Mungkin ya itu dah mungkin belum terlihat lah ininya. Atau karena Istilahnya. mungkin orang berpikir bahwa peluang menjadi penyanyi, apalagi ya orang mengatakan nak Bali, apalagi misalnya lo sibuk urusan ini itu nggak bisa dah. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah berkeluarga Lebih susah lagi. karir lebih susah lagi gitu katanya. Sebenarnya sih enggak seperti itu ya kalau memang didukung. Jadi yang terpenting itu kalau menurut saya Pak Made dukungan. Dukungan kalau memang sudah berkeluarga ya suami paling penting kan, suami dan keluarga suami juga. Kan kita sudah di sana diamnya gitu kan. Jadi kalau memang didukung ya gimana aja pasti jalan. Dan tidak masalah. Ada yang penting karirnya itu positif seperti Iya, bilang yang tadi penting ya. positif kita jalaninnya positif. Berarti sekarang ini kalau pentas kemana-mana suami masih harus ikut? Nganter. Ya. Ikut nganter. Sekaligus sebagai manajer? Ya. Sebagai manajer sekaligus ya juga memantau gitu. Iya. Pernah nggak punya pengalaman yang tidak mengenakan di panggung? Karena apalagi satu penyanyi perempuan, terus kemudian bawakan lagu joget segala macam, mungkin ada penonton yang usil atau apa dan sebagainya. Kalau itu pasti ada aja Pak Made ya. Kan kadang kita nggak tahu juga kadung naik semua ke atas panggung gitu kan. Tapi kalau saya sebisa mungkin kalau ngerasa masih aman-aman aja, kita tetap aja di panggung. Ada interaksi nggak apa-apa penonton apa juga nggak ya, apa. yang penting mereka jogetnya ya memang wajar-wajar aja dan gitu tidak loh. mengganggu. Iya, tidak mengganggu. Kadang kalau memang kelihatan sudah mulai agak gini mereka agak penontonnya, rusuh, kita sendiri yang langsung ngomong, jogetnya hati-hatilah. Pernah nggak ada pengalaman yang tidak mengenakan? Sementara sih belum sih. Kalau nggak mengenakan ya paling seperti itulah.
terlalu excited Ya, mungkin mereka ya dengan ya. lagunya gitu ya. Kadang disodok lah gitu kan. Orang mereka asik joget gitu, apalagi penyanyinya kecil gini. Jadi kan nggak gini. Penyanyinya Kadang malah kadang kena kena, senggol ya, kena gini-gitu senggol, kan. seperti itu aja sih. Kalau enak nggak enaknya jadi penyanyi itu apa? Kalau yang Mang Nani rasakan? Kalau enaknya jadi penyanyi, enaknya ya dikenal banyak orang gitu kan. Kemana-mana ada yang manggil gitu. Sekarang udah mulai diketahui Iya, ya. sudah. Kalau di awal dulu belum Dulu gitu. belum. Kalau nggak Ya. enaknya? Nggak enaknya, nggak ada sih. Kalau buat saya sih nggak ada, karena memang suka. Menikmati ya, happy-happy aja suka, gitu ya. Iya. Kalau berarti dihitung dari 2016 ya yang jurus andalan itu ya. Dari 6 tahun, 7 tahunan lah hampir lebih di lagu pop Bali gitu. Selama perjalanan 7 tahun itu, progres atau perkembangan apa yang Mang Nani rasakan dari karir di lagu pop Bali itu? Kalau perkembangan, ya itu dapat Made. Jadi kita lebih dikenal gitu kan, lebih dikenal. Terus suka aja gitu jadinya kita, gimana ya? Apalagi lagu kita ada yang nyanyiin juga seperti itu kan, bangga juga gitu loh. Pernah nggak misalnya ketemu orang entah di luar di warung atau di apa, orang suka nyanyinya lagu itu tapi dia nggak tahu bahwa penyanyi Mang Nani ada di Pernah. sekitarnya. Itu gimana ceritanya? Mereka nyanyi, kalau kayak sekarang kan Lipi Gadangnya itu kayak diiniin lah kata-katanya. Diplesetkan. Kan. Ya kan di TikTok rame itu. Ya. Nyanyi dah mereka, cowok-cowok semua ini kan ngumpul di warung kayak gitu kan. Saya juga pas belanja gitu. Mereka nyanyi kan sekarang masih pakai masker ya? gitu kan, jadi nggak tahu gitu. Nyanyi gitu dah, dia Lipi Gadang gituin kan. Terus tak buka maskernya, kebetulan ada dari salah satu mereka tuh tahu kan. Kalau saya penyanyinya gitu. Wih, heboh akhirnya mereka. Padahal dari tadinya ribut, saya berdiri gitu, nggak ditahuin. Lebih enak nggak dikenal sebenarnya, jadi bisa gampang memantau ya kemana-mana bebas gitu ya. Iya. Cuma karena lucu ngeliat mereka kan, ngeliat makanya reaksinya tak itu buka gitu ya. maskernya gitu. Ternyata adalah salah satu yang Kalau kenalin. dihitung-hitung sampai sekarang udah ada berapa lagu berarti yang udah direkam? Masih ingat nggak? Kalau ada 14 kayaknya. 14 lagu udah Ya, lebih. sudah sama duet. Terus yang sudah direkam tapi belum dirilis juga Masih banyak kayaknya. masih banyak Mungkin lagi ada gitu ya. 5-6 mungkin. Itu Sudah kenapa ada belum lagu. dirilis gitu? Karena waktu ini COVID. Oh, berarti COVID materi itu sudah ada pada sudah, waktu itu, lagu cuma sudah belum punya. sempat dirilis gitu ya. Jadi kan kalau sekarang juga dikeluarin lagunya kan Sekalian manggung ya? juga kita nggak Oh, betul. bisa kan gitu karena belum boleh ada acara. Jadi diemin satu dulu. persatu dulu gitu ya. Punya stok jadinya untuk energi berikutnya gitu ya. Iya, Bang Adi gitu lah. Yang kalau Mang Nani sendiri ngelihat minat penyanyi bukan penyanyi, minat anak-anak muda sekarang terhadap lagu pop Bali seperti apa? Kalau dulu kan orang mengatakan, apalagi misalnya di perkotaan generasi muda, gengsi lagu Bali. Nah, kalau sekarang Jarang seperti sekali. apa? Kalau sekarang banyak malah peminatnya kan, apalagi sekarang kan banyak ada lomba-lomba karaoke seperti itu kan, lagu Bali. Banyak juga ininya pesertanya. Jadi kan memang mereka juga suka gitu loh dengan lagu Bali. Jadi mereka ikut seperti itu kan. Artinya lomba-lomba itu termasuk juga untuk mendukung dan mendorong Iya. keberlanjutan lagu pop Bali itu gitu Iya, jadinya. jadi bisa ditingkatkan lagi gitu untuk kedepannya gitu. Yang kalau ada nggak keinginan dari Mang Nani yang belum terpenuhi, artinya saya kepingin rekaman kayak begini, saya kepingin buat lagu ini, atau saya kepingin kolaborasi dengan siapa gitu, ada nggak? Kalau seperti itu sih sudah kemarin yang lagu terbaru ini. Pengen lagu remix kan Ya, satu. di remix Bang. Iya, dan kebetulan sudah. Berarti yang udah terbaru ini. terpenuhi keinginan semua gitu ya. Sudah. Waktu ini kan nunggu COVID itu Pak Made, jadi biarin dulu kan. Akhirnya setelah mulai bisa manggung-manggung, langsung tak rilis lagunya. Kalau menurut Mang Nani seberapa jauh pentingnya peran penggemar gitu? Karena orang sekarang pasti ngelihatnya, oh ini viewernya kurang, oh ini responnya kayak begini, oh nge-like segini. Kalau Mang Nani ngelihat peran penggemar itu sebesar apa gitu bagi Mang Nani? Yang paling besar ya itu, harus ada penggemar. Fungsinya udah apa mungkin bagi? Kalau Karena nggak ada orang berpikir nggak apa-apa, yang penting saya berkarya, ya kan ada orang yang penting saya berkarya menjalankan hobi. Tapi sementara ada orang yang berpikir
Ini penting juga loh. Nah, Iya, kalau memang nggak ada penggemar ya siapa yang giniin kita kan, penyanyi atau apa gitu kan, public figure gitu. Kalau memang nggak ada penggemarnya kan kita nggak terlihat juga jadinya kan. nggak terlihat dan artinya nggak asik juga gitu ya. Iya, jadi kalau ada penggemar kita kemana-mana seperti itu mungkin ke daerah mana manggung, mereka sampai datang ke Iya. sana juga seneng jadinya bangga jadinya Punya seperti banyak itu. teman gitu ya. Iya, malah jauh-jauh dari bilang dah kita manggungnya di Denpasar, mereka dari daerah Lain juga ikut Karangasem datang. atau apa bisa datang ke sana kan suatu kebanggaan. Punya fans club nggak? Enggak, Nggak ada, nggak bikin misalnya dari fans club gitu. belum Pak Made. Belum berpikiran seperti itu gitu ya. Mungkin nanti dah. Ya, cuma artinya memang ya itu penggemar itu aset ya gitu yang Ya. harus dijaga gitu ya. Benar sekali. Ya, ini kan artinya bahwa artisnya juga butuh interaksi dan mereka Iya. untuk mendukung karir agar tetap berlanjut kan gitu. Nah, yang terakhir mungkin kalau Mang Nani misalnya berkesempatan Ya. kolaborasi dengan penyanyi senior, dengan siapa kami? Cewek apa cowok? Cowok maupun cewek? Kalau cewek sih mau Dek Uli. Ini banyak ya yang kepingin kolaborasi dengan Dek Uli. Ya karena kan Cuma Dek Ulinya kayak masih sibuk. pasti sibuk modenya ya. Ya. Karena dari awal lagu Bali itu kan memang mau Dek Uli gininya kan. Kalau saya pas SMA itu Lagi lagu-lagunya nge-booming ya. mau Dek Uli paling gini kan terlihat gitu kan. Jadi saya juga suka lagu Balinya dari lagu-lagunya mau Dek Uli. Gara-gara gitu. dengan lagunya Dek Iya. Uli itu gitu kan. Dan kebetulan sepertinya sih kakak kelasnya saya. Nggak- Cuma udah lewat lupa-lupa lewat ingat satu gitu. ini. Lewat satu angkatan Saya kelas gitu ya. 1 mau Dek Ulinya udah tamat, sudah lulus gitu. Cuma pas ada acara sekolah kan diundang Reuni kan beliau ada. ya diundang. Jadi tahulah oh ternyata kita satu sekolah gitu. Ya siapa tahu Dek Uli nonton ya. Siapa tahu dengar Dek Ulinya. Dengar nanti bisa bikin duet lagi Iya. gitu. Bakal jadi apa mungkin kalau Dulu ini juga kepikirannya seperti itu Pak Made, lihat mau Dek Uli nyanyi gitu kan. Dinda anjing idang menggending cara mau Dek gitu. mimpinya dulu gitu ya. Pernah Dan sekarang seperti udah itu. terpenuhi mimpi dia. Iya, sekarang bisa jadi penyanyi juga kan siapa yang Ada, tahu. saya lupa tadi. Dari sekian banyak pentas itu, Iya. pasti biasanya kan banyak orang artinya karena apalagi lagunya ngebeat kan banyak orang joget rame pasti. Tapi pernah nggak mengalami pentas yang kosong atau nggak kosong sama sekali artinya penontonnya segelintir aja gitu. Sementara sampai saat ini enggak deh. Berarti selalu full. Selalu rame. Oke, menarik ya. Ini Iya. apa karena lagunya atau karena apanya? Mungkin juga Pak Made ya. Cuma mungkin apa namanya? Pas acaranya tepat gitu loh mungkin momen Momennya acaranya. tidak Iya. artinya tidak terlalu banyak acara juga. Kalau Iya. berbarengan banyak acara mungkin waktu itu jadi sepi juga kan iya, gitu ya. seperti itu. Mungkin sepi penontonnya. Kalau di wedding juga kan pasti full itu. Berarti kalau Wedding-wedding Mang Nani itu nyanyi rame. bukan hanya untuk pentas di panggung pertunjukan umum, tapi di acara wedding juga iya, Semua acara. semua acara iya gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Mang Nani atas obrolannya pada sore hari ini. Iya, terima Mudah-mudahan kasih kembali, karirnya Pak terus Made. berkembang dan banyak job. Astungkara. Dan yang paling penting selalu ingat jurus andalan, Ais. karena jurus andalan lah yang membuat semuanya oke kan itu. Iya. Jadi terima kasih Mang Nani sekali lagi. Demikian tadi obrolan bersama Mang Nani. Iya. Semoga menginspirasi generasi muda juga yang menggemari lagu pop Bali. Tetap di Oke Made dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.